Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Azmi. Saya mahasiswi dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan video hasil dari tugas weblog saya. Happy watching! Jadi sebelum masuk ke weblog saya, kalian bisa buka Google atau lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan Google, dan di sini kalian bisa ketik dulu link dari weblog saya atau URL ya. Sini saya sudah mengcopy dan saya cuma paste. Dan kalau udah, kalian bisa klik enter. Nah, di sini kita masuk ke weblog saya. Sini ada profil saya. Di sini ada welcome in website. Di sini ada judul artificial intelligence. Sini ada menu. Ada beberapa menu. Yang pertama ada menu home, yang kedua ada menu about, yang ketiga ada menu kontak, yang keempat ada materi, dan terakhir kita ada manual book. Pertama kita akan masuk ke home terlebih dahulu dengan klik menu home. Nah, di home ini kita dapat mengenal AI seperti pengertian AI, sejarah perkembangan AI, jenis-jenis AI, penggunaan AI, kelebihan dan kekurangan AI. Tapi di sini saya cuma membahas tentang sejarah perkembangan AI, karena yang lainnya kita akan masuk di menu materi. Sejarah perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, pada tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era dalam perkembangan baru. Jadi, cuma segitu aja penjelasan dari home, karena selebihnya saya akan jelaskan di menu materi. Selanjutnya kita masuk ke menu about. Di menu about ini kita akan berjumpa dengan muka saya. Ini isi profil saya, dan saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal yang bernama Fadila Nur Azmi dengan NIM 230900046 yang berada di kelas 1C. Selanjutnya kita ada menu kontak. Kita klik. Di menu kontak ini ada tentang saya yang berisi alamat, telepon, dan email. Yang alamat saya berada di Jalan Kapten Ismail, Tegal, dengan kode pos 52112. Dan ini nomor telepon saya 081313101249. Dan ini email saya dengan nama fdila155@gmail.com. Jangan lupa ya, ini double L. Dan di sini kita ada maps. Buat kalian yang bingung nih, di mana Jalan Kapten Ismail, kalian bisa klik. Nanti akan keluar arahan untuk ke Jalan Kapten Ismail. Selanjutnya kita akan masuk ke menu materi. Di menu materi ini kita akan mendapatkan 10 materi nih. Wah, banyak banget ya. Yang pertama ada materi pengertian artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence atau AI? AI merupakan bidang ilmu komputer yang diususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Dan tujuan dari AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari kata. Kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia.
Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna dan membuat gambar dan teks asli, serta membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Materi selanjutnya kita ada konsep dasar Artificial Intelligence atau AI. Konsep dasar AI dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembelajaran mesin, yang dimana pengertiannya adalah bagian dari Artificial Intelligence bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mesin untuk mempelajari tugas tanpa adanya kode yang telah dimasukkan. Mesin tersebut akan diberi contoh uji coba pada jumlah besar dalam tugas tertentu. Saat menjalani uji coba, maka mesin akan belajar dan juga melakukan adaptasi strategi sesuai supaya dapat mencapai tujuan yang manusia inginkan. Contohnya, pada mesin yang dapat mengenal gambar akan diberikan terlebih dahulu jutaan gambar untuk analisis. Proses pemutasinya panjang sehingga dapat memperoleh kemampuan mengenali pola wajah, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua ada pembelajaran mendalam atau deep learning, yang dimana teknik belajar menggunakan mesin untuk mengajarkan komputer dalam melakukan apa yang terjadi pada manusia secara alami. Artinya, mesin akan belajar melalui contoh atau pembelajaran mendalam adalah teknologi utama yang digunakan untuk mobil dengan kemampuan tanpa kemudi. Yang ketiga ada jaringan syaraf tiruan atau neural network, yang merupakan teknologi pembelajaran mendalam yang juga termasuk dalam kecerdasan buatan atau AI. Konsep AI ini terkait dengan paradigma pemrosesan informasi terinspirasi cara sistem pada saraf biologis. Sama halnya seperti cara otak dapat memproses informasi. Jaringan saraf ini digunakan pada aplikasi tertentu seperti halnya klasifikasi data dari proses pembelajaran atau pengenalan pola. Jaringan tersebut mempunyai sejumlah besar elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Contoh aplikasi komersial yang ada di jaringan syaraf ini yaitu sudah ada sejak tahun 2000, yang dimana pengenalan tulisan tangan ketika pemrosesan cek, transkripsi ucapan agar bisa menjadi sebuah teks, analisis data serta prediksi cuaca ataupun fitur pengenalan wajah. Selanjutnya kita ada materi Deep Learning AI, yang metode kecerdasan manusia AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model ini dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan prediksi yang akurat. Selanjutnya kita ada materi Natural Language Processing atau NLP. NLP ini adalah salah satu cabang ilmu AI yang memberi kemampuan pada komputer untuk memahami teks dan kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Dan NLP merupakan gabungan antara komputasi linguistik dan model statistik, machine learning, dan deep learning. Dengan teknologi tersebut, cara bersama-sama komputer dapat memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau data suara dan dapat memahami makna sepenuhnya. Secara umum, NLP memberikan banyak manfaat seperti analisis skala besar secara lebih akurat dan objektif, pengamatan biaya waktu dan produksi, peningkatan produktivitas kerja. Materi selanjutnya ada computer vision. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan komputer bisa melihat serta mengenali objek di sekitarnya selayaknya manusia. Cara kerjanya dengan menggunakan kamera nih. Jika AI memungkinkan komputer berpikir, maka computer vision menggunakan teknologi komputer untuk melihat dan mengamati serta memahami. Materi selanjutnya kita ada reinforcement learning, yang dimana pengertiannya adalah ilmu pengambilan keputusan dengan mempelajari perilaku optimal dalam sebuah lingkungan untuk mendapatkan reward yang maksimal. Sementara dalam konteks data science, reinforcement learning merupakan teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan agen untuk belajar dalam sebuah lingkungan yang interaktif melalui sebuah sistem trial and error dari feedback yang didapatkan dari tindakan dan pengalaman mereka sendiri. Dan ini ada ciri-ciri dan karakteristik reinforcement learning.
Pertama ada agen, yang kedua ada reinforcement learning didasarkan pada trial and error. Yang selanjutnya ada agen mengambil tindakan lanjutan dan mengubah situasi tergantung pada feedback. Yang selanjutnya ada reward yang didapatkan agen bisa saja tertunda. Selanjutnya ada lingkungan dalam reinforcement learning bersifat stokastik. Terus selanjutnya ada di ethics in AI. Ethics ini merupakan etika ya. Etika dalam kecerdasan AI yang mencangkup serangkainya prinsip, nilai, dan panduan etika yang mengarahkan pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi AI. Berikut aspek penting dalam etika AI. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada keadilan dan keterlibatan, yang ketiga ada privasi, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada akuntabilitas. Materi selanjutnya ada AI in healthcare atau AI di bidang kesehatan. AI di bidang kesehatan ini memiliki beberapa konteks loh. Yang pertama ada diagnosis dan deteksi penyakit. Yang kedua ada pengembangan dan pemilihan obat. Yang ketiga ada manajemen pasien dan perawatan kesehatan. Materi selanjutnya kita ada AI in business atau AI di dalam dunia bisnis, yang memiliki beberapa konteks. Yang pertama analisis data dan prediksi, yang kedua customer service dan interaksi pelanggan, yang ketiga ada personalisasi produk dan layanan. Materi selanjutnya kita ada AI and the future, yang ada beberapa hal yang mungkin terjadi atau menjadi fokus pengembangan, termasuk pertama peningkatan kinerja AI, yang kedua ada AI yang lebih adaptif, yang ketiga ada penerapan AI dalam penelitian dan inovasi. Sekian materinya dari 10 materi. Selanjutnya kita akan masuk ke menu manual book yang berisi tentang panduan menggunakan website atau weblog ya. Kita klik di manual book ini, kita akan ketemu link untuk mengunduh Word. Kita klik unduh, masuk, kita buka di Word. Nah, jadi berisi tentang buku panduan atau manual book yang berisi website weblog Fadila Nur Hasimi NIM 23 HTTPS, ini link ya, link tadi. Nah, untuk masuk ke weblog, cara panduan weblog, kita klik nih, klik. Nah, di sini kita ada login weblog, cara masuk weblog, dan di sini kita ada menu home, yang kedua ada menu about, yang ketiga ada menu kontak, yang keempat ada menu materi, yang kelima menu manual book. Sekian presentasi tentang weblog saya. Thanks for watching. Sekian presentasi video penilaian ulangan tengah semester Mapel KTI. Thanks for watching.